Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan modul ya teman-teman. Nah, modul yang saya kemarin jelaskan dan konfigurasi itu mengenai VPN ya teman-teman. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan dan mengkonfigurasi yang namanya load balance dan failover ya teman-teman. Nah, load balance itu apa? Nah, load balance itu kayak kita mempunyai dua koneksi internet. Lalu kedua koneksi internet ini akan disatukan agar menjadi kecepatan yang sangat tinggi gitu teman-teman. Nah, itu namanya load balance. Nah, untuk failover sendiri yaitu ketika kita mempunyai dua koneksi internet, lalu di mana salah satu koneksi internet mengalami gangguan ataupun contohnya dimatikan, maka internet akan otomatis terpindahkan ke internet yang satunya ya, atau backup-annya gitulah. Nah, tanpa berlama-lama lanjut saja kita ke konfigurasinya ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya sudah berada di MikroTik ya teman-teman. Kita berada di MikroTik Winbox. Lalu untuk bagian interface-nya di sini untuk header 1 saya gunakan sebagai inet 1 ya teman-teman, atau ISP1. Lalu di sini untuk bagian header 2-nya kita isi juga sebagai ISP2 ya teman-teman. Bisa boleh buat backupan ataupun buat utama ya, terserah teman-teman. Lalu kita apply. Lalu untuk header 3-nya di sini saya menggunakan yang namanya lokal ataupun PC ya teman-teman. Nah, untuk header 4-nya sendiri di sini saya isi dengan klien teman-teman. Kita apply. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bridge ya teman-teman. Kita beri nama untuk bridge-nya bridge LAN, lalu kita apply. Lalu kita tambahkan untuk bagian port-portnya ya teman-teman. Kita tambahkan. Di sini saya menambahkan keluar. Kita reconnect lagi teman-teman. Nah, untuk bridge-nya di sini kita menggunakan dua port ya teman-teman, yaitu port lokal dan juga port client ya teman-teman, agar menjadi satu IP. Oke, jika sudah, kita lanjut ke IP address ya. Kita tambahkan untuk IP address masing-masing header ya teman-teman. Di sini saya isikan untuk IP ISP-nya, ISP1. Untuk DHCP kliennya di sini isi dengan dua ISP ya teman-teman. Isikan dua-duanya. Nah, di sini kenapa stop untuk ISP2-nya? Karena di sini ISP2-nya belum terhubung ya teman-teman. Oke, sekarang kita setting untuk bagian DNS-nya. Kita isi dengan 8.8.8 atau DNS Google ya teman-teman. Lalu kita apply. Di sini kita allow remote request-nya kita centang ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan untuk IP lokal dan kliennya teman-teman. Lalu di sini kita isi juga untuk IP ISP2-nya juga ya teman-teman, jangan lupa. Nah, karena di sini kita memakai bridge. Jadi kita buatkan IP juga untuk bridge ya teman-teman. Nah, karena udah bikin, jadi
kita lokal dan kliennya kita hapus ya teman-teman, tidak usah memakai IP karena kita sudah masukkan ke bridgeLAN, jadi sudah satu IP ya. 2 header itu udah satu IP, yaitu satu IP dari bridgeLAN ya. Sekarang kita pergi ke DHCP server, lalu DHCP setup. Nah di sini untuk DHCP setupnya kita ke yang namanya bridgeLAN ya teman-teman, karena di situ sudah ada klien dan juga lokal. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke load balance-nya ya teman-teman. Nah, load balance-nya di sini kita menambahkan di firewall NAT, tapi kita pergi ke yang namanya Mangle ya teman-teman. Kita pergi ke yang namanya Mangle, lalu kita di sini kita tambahkan juga, jangan lupa ya untuk NAT-nya, masquerade-nya itu tujuannya ke 2 ISP tersebut ya, 2 internet, jadi ke ISP 1 sampai ISP 2. Nah sekarang baru lanjut kita ke yang namanya Mangle ya teman-teman. Nah sekarang kita ke Mangle, lalu kita tambahkan Mangle-nya, lalu untuk bagian generalnya di sini pre-routing, untuk interface-nya ini kita ke bridgeLAN ya teman-teman. Lalu untuk connection mark-nya di sini non mark. Nah lalu kita ke advance, lalu ke for connection classifier-nya kita isi dengan both address and port ya teman-teman. Ini kita reconnect ya. Kita tambahin lagi, tadi ini ya keluar ya teman-teman, sorry. Nah di sini untuk bagian actionnya di sini kita ke MAC routing ya teman-teman. Lalu untuk for connection classifier-nya di sini kita buat address and port. Lalu karena dimulainya dari 1, jadi kita di sini 2 ininya. Lalu untuk yang satunya lagi kita sudah 0 aja ya, karena dimulainya dari 0 gitu. Kita sudah nolin aja. Untuk actionnya ini kita mark connection. Lalu untuk new connection marknya di sini kita isi ya teman-teman. Kita isi dengan ISP1, lalu kita apply, lalu kita OK. Lalu sekarang kita tambahin lagi ya teman-teman. Ini baru 1, lalu sekarang kita tambahin lagi. Untuk bagian generalnya di sini pre-routing sama seperti tadi, lalu interface-nya juga kita bridgeLAN. Lalu untuk connection mark-nya di sini kita ISP1 non mark ya teman-teman. Sorry. Non mark. Lalu untuk for connection classifier-nya sama seperti yang tadi. Lalu untuk di sini ininya kita kedua lagi. Lalu ini kan kita dimulainya dari 1 ya teman-teman. Nah lalu kita mark connection action-nya, lalu new connection-nya itu ISP2. Password-nya jangan lupa diaktifin ya teman-teman. Nah sekarang 2 ini sudah terbuat. Sekarang kita lanjut buat lagi ya. Untuk generalnya di sini sama pre-routing. Untuk ini interface-nya kita bridgeLAN juga. Lalu untuk connection mark-nya di sini kita ke ISP1 ya teman-teman. Nah lalu untuk bagian action-nya kita ke yang namanya mark routing ya teman-teman. Lalu untuk new routing mark-nya di sini kita ke ISP1. Lalu kita apply aja. Untuk advance-nya kita tidak memakai ya teman-teman. Kita tambahin lagi. Untuk bagian action-nya kita mark routing lagi. Untuk generalnya free routing. Lalu untuk interface-nya kita bridgeLAN lagi. ISP2. Lalu untuk connection mark-nya kita ke ISP2. Nah lalu sekarang kita lanjut. BridgeLAN. Lalu actionnya itu kita ke mark routing ya teman-teman. Lalu new routingnya kita ke ISP2.
Nah, untuk generalnya tadi interface itu dari Bridgeline ya teman-teman. Lalu kita sekarang sudah membuat 4 mangle ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke tambah lagi, kita tambahkan lagi. Lalu untuk generalnya kita tetap ya pre-routing. Lalu ini interface-nya kita ke header 1 ISP. Lalu untuk connection mark-nya kita ke non mark. Untuk action-nya sendiri di sini kita menggunakan yang namanya mark connection. Nah, lalu sekarang untuk ini connection mark-nya kita ke ISP1. Password-nya jangan lupa dicentang, lalu kita apply. Lalu jika sudah kita buat lagi ya teman-teman, kita buat lagi. Untuk generalnya di sini tetap pre-routing. Lalu kita ini interface-nya ke ISP2. Lalu untuk connection mark-nya di sini kita ke ISP2 juga ya teman-teman. Ke non mark. Lalu untuk action-nya di sini kita mark connection. Lalu untuk new connection mark-nya kita ke ISP2 ya teman-teman. Password-nya jangan lupa diaktifkan, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah membuat 6 ya teman-teman. Nah, sekarang kita tambahin lagi untuk angle-nya. Sekarang kita kita pakai output. Lalu kita tidak usah memakai in interface ya teman-teman. Kita langsung saja ke connection mark-nya, lalu kita tambahkan ISP1. Lalu untuk bagian action-nya kita tambahkan yang namanya mark routing. Nah, lalu untuk new routing mark-nya kita ke ISP1. Password-nya jangan lupa diaktifin ya teman-teman, karena ini ke ISP1 jadi ini juga harus ke ISP1. Lalu kita tambahin lagi. Untuk bagian generalnya kita ganti lagi ke bagian output chainnya ya. Lalu langsung lanjut ke connection mark, langsung ke ISP2. Karena tadi ISP2 jadi kita mark connection. Lalu untuk new connection marknya ISP2 juga ya teman-teman. Mark routing. Lalu untuk new routingnya kita ke ISP2. Karena tadi mark connectionnya juga kita ke ISP2, jadi new routing marknya juga ke ISP2. Lalu kita apply, oke. Nah, di sini semua mangle sudah saya buat ya teman-teman. Dan kita coba untuk pengetesan teman-teman. Sebelum ke pengetesan kita pergi ke IP root dulu ya teman-teman. Pergi ke IP root, lalu di sini kita tambahkan untuk gateway-nya ya teman-teman. Nah, kita tambahkan gateway-nya dari ISP1 dan ISP2. Di sini saya tambahkan ISP1 dulu ya teman-teman. Oke. Lalu untuk ke bagian cek gateway-nya di sini kita ping. Lalu untuk distance-nya di sini kita 1 ya teman-teman. Lalu kita apply. Oke, di sini sudah ada tampilan reachable address 1 ISP1. Lalu kita oke. Lalu sekarang kita tambahkan lagi untuk ISP yang kedua ya teman-teman, 180.192.3.1. Chat gateway-nya di sini kita tambahkan ping. Lalu untuk distance-nya juga kita 1 ya teman-teman. Lalu untuk routing mark-nya kita ke SSP2. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat routing mark-nya juga sudah ada. Nah, jika sudah begini langsung saja kita ke new root lagi, lalu kita tambahkan lagi untuk bagian gateway masing-masing dari internet ya teman-teman. Cek gateway-nya ping, lalu distance-nya 1, lalu kita apply, lalu kita tambahkan lagi. Nah, yang bedanya di sini kita tidak memakai routing mark-nya ya. Routing mark-nya kemana gitunya kita tidak memakai. Jadi cuman gateway, cek gateway sama distance-nya aja teman-teman. Kita apply, lalu kita oke. Oke, jika tampilannya sudah begini, sekarang kita lihat ya, kita cek di sini bisa kita lihat untuk bagian internet
lihat dari ISP dan ISP2 nya ya teman-teman. Kita lihat, kita cek ya teman-teman, bila kita menyatukan kedua internet tersebut dan tidak, apakah akan beda gitu dari segi kecepatannya ya teman-teman. Kita lakukan yang namanya speed test ya teman-teman. Nah di sini speed test dari internet 1 ya teman-teman. Kita coba tes lagi. Nah ini SeedNet ya, dari internet 1. Kalau gak salah SeedNet dari internet 1. Kita bisa lihat di sini Mbps nya ya 18. Oke, lalu untuk bagian downloadnya di sini 18an ya teman-teman. Ini untuk SeedNet ya teman-teman. Terus sekarang kita coba untuk yang Net 2 ya teman-teman. Kita coba Net 2. Nah bisa lihat di sini dua-duanya nyala ya teman-teman. ISP1 sama ISP2 nya itu nyala ya. Nah bisa kita lihat dua-duanya nyala. Lalu kita matiin untuk internet satunya, apakah akan terubah, akankah terpindahkan ya ke ISP2. Ya benar teman-teman, sini sudah pindah ke internet 2 ya teman-teman, karena lebih gede dari internet 1 ya teman-teman. Nah bisa kita lihat tuh, internet dari internet 1 ISP nya itu sudah dimatikan ya teman-teman. Lalu sekarang kita coba lagi ya. Lalu sekarang kita coba untuk memakai dua-duanya ya teman-teman. Kita sambungin dua-duanya. Kita lihat. Nah, di sini naik sekitar 44 itu ya. Nah, ini untuk bagian downloadnya sangat gede ya teman-teman. Hampir mau 90 Mbps. Nah, ini sudah dihubungkan ya dua-duanya. Cuman dominannya ke upload ya teman-teman, bukan ke download. Kalau downloadnya lumayan lah ya, segitu, cukup gede. Sekarang kita coba untuk simple queue nya, kita coba batasin untuk bagian ISP 1 nya teman-teman. Nah untuk ISP 1 nya sendiri di sini saya sebagai contoh 3 MB dan target downloadnya juga 3 MB ya teman-teman. Ini untuk bagian ISP 1. Nah untuk ISP 2 di sini saya menggunakan 2 mega dan 2 mega ya teman-teman. Di sini sudah Pak. Oke, di sini untuk perizinannya kita 4 mega. Oke, kita coba tes ya teman-teman. Oke, SeedNet. Nah di sini kita sudah berhasil ya untuk membatasinya di bawah 3 mega ya teman-teman. Bisa kita lihat di bawah 3 mega dari ISP 1 ya teman-teman. Lalu kita coba matiin yang internet satunya, lalu kita cek yang internet 2 nya apakah di bawah 4 MB ya teman-teman. Kita restart lagi, lalu kita coba tes lagi ya teman-teman. Nah bisa kita lihat itu di bawah 4 mega ya teman-teman. Itu artinya kita sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita coba tes untuk bagian perizinannya ya teman-teman. Nah, di dalam perizinan itu saya ada akses point ya. Nah di sini kita cek lewat HP, kita sambungin dulu apakah sesuai dengan yang
sudah kita batasin, kalau nggak salah di antara 5 mega kalau nggak 4 mega ya teman-teman. Oh iya, 5 mega. Nah, bisa kita lihat di sini sudah di bawah 5 mega ya teman-teman. Itu artinya simple queue yang kita tadi konfigurasi untuk bridge LAN untuk access point sudah berhasil ya teman-teman. Nah, itu adalah konfigurasi dari load balance teman-teman. Sekarang kita lanjut ke yang namanya konfigurasi failover. Nah, sebelum itu, untuk konfigurasi yang tadi itu kita load balance menggunakan metode VCC. Nah, terus untuk metode yang tadi itu sebenarnya sudah termasuk dengan failover. Tapi di sini saya akan menjelaskan lagi konfigurasi failovernya secara misah ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita pergi ke yang namanya root, IP root. Nah, lalu kita tambahkan untuk masing-masing gateway ya teman-teman. Di sini kita isikan dengan gateway dari ISP1 atau either 1 ya teman-teman. Lalu untuk chat gateway-nya ping. Lalu untuk bagian distance-nya kita 1, untuk komennya di sini kita tambahkan dengan yang namanya check ISP1. Lalu kita oke. Kita tambahkan lagi dengan gateway ISP yang dari Ether 2 atau internet 2 ya teman-teman. Untuk chat gateway-nya di sini kita tidak usah karena ini buat backup aja. Lalu untuk distance-nya kita mulai dari 2 karena yang dimulai dari 1 itu yang Ether 1 ya teman-teman. Untuk komennya di sini kita backup ISP 2 ya. Lalu kita oke, lalu kita apply, lalu kita oke lagi teman-teman. Nah, jika sudah, kita langsung saja kita ke CMD, lalu kita ping untuk ke 888 minte. Nah, di sini bisa kita lihat karena di sini masih tersambung untuk 2 header 2 kabelnya. Kita coba cabut salah satu, yaitu header 1. Kita cabut apabila terjadi RTO lalu kembali TTL, itu artinya sudah berhasil ya teman-teman perpindahan dari internet. Backupnya itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita langsung saja kita coba. Nah, di sini saya sudah cabut untuk bagian internet satunya. Di situ terjadi RTO dulu ya teman-teman. Lalu perpindahan pun berhasil. Nah, sekarang kita coba lihat ke interface. Nah, di sini kita lihat ISP satunya tidak berjalan ya karena sudah saya cabut. Lalu sekarang kita coba colokkan lagi ya untuk bagian header satunya. Nah, di sini untuk bagian header 1 ISP satunya ini sudah menyala ya teman-teman. Lalu untuk header 2-nya saya cabut. Lalu kita coba lihat lagi, di sini masih TTL ya teman-teman. Itu artinya perpindahan dari kedua header, kedua internet itu sudah berjalan ya, sudah bisa. Ya, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.